Kita kembali lanjutkan diskusi kita dengan pengamat ekonomi Iksanuddin Nursi. Pak Iksan, saya agak takjub dengan angka-angka yang Anda utarakan tadi. Kita belum masuk ke 4 indikator lainnya. Tadi ada Gini rasio. Sudah 3. Sudah 3 kayak. Oke. Tinggal 2. Duanya apa nih? Nah, sekarang kalau yang 2 tinggal kita lihat IPM. Indeks Pembangunan Manusia. Oke. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia itu tidak bergerak naik sesungguhnya. Kita tetap masuk kelas menengah. Selama berapa tahun? Selama hampir 10 tahun. Oke, selama 2 kabinet ini ya? Kalau kita tidak memang kelihatannya indeksnya angkanya naik. Tapi dalam pengklasifikasian dunia kita tidak naik kelas. Indeks ini merupakan indikator atas apa sih? 3. Oke. Angka harapan hidup, posisinya, usia pendidikan, lama pendidikan, gitu ya. Lalu berikutnya pendapatan per kapita. Oke. Nah, gambaran ini menunjukkan tadi ketemu lagi konfirmasi, oh iya nggak naik kelas ya. Maka orang kaya mungkin tapi kaya. Tapi katanya gitu. Harapan hidup makin bagus. Iya, tapi kan dalam pengklasifikasian UNDP kita tidak naik kelas, tetap kelas menengah bawah. Jadi bagusnya di mana dong? Data Bank Dunia yang kelima, data Bank Dunia menyatakan kita tetap lower model income, pendapatan kelas menengah bawah. Jadi artinya 3 data di atas terkonfirmasi oleh IPM dan data Bank Dunia tentang lower model income, gitu loh cara ngelihatnya. Apakah data itu benar? Ya, maksud saya begini, mari kita verifikasi dan validasi data-data yang kita punya. Gitu. Ketika saya verifikasi dan validasi, maka akan nampak seperti itu gambarannya. Nah, buat saya, ini sebenarnya, ini pembicaraan kita sore ini sebenarnya oleh-oleh, gitu ya, buah tangan paling menarik bagi capres siapapun. Serius, saya ngomong serius. Jadi artinya, kalau capres ini betul-betul berpikir tentang Indonesia Raya, apakah capres Indonesia Raya dari kelompoknya Amin Rais dan kawan-kawan, atau dari kelompok Jokowi, atau dari kelompok Prabowo Subianto, pertanyaan besarnya, data-data yang menunjukkan tingkat keprihatinan, tingkat kerawanan kayak gitu, mereka mau apain? Nah, saya mencoba mempelajari misalnya peta-peta kampanye yang mereka punya, apakah itu Golkar, apakah itu PDIP, apakah itu Gerindra, apakah itu P3, apakah itu PKS gitu ya. Saya masih belum melihat gitu sesuatu yang betul-betul mendalam untuk itu gitu. Bagaimana kita mengatasi seperti tema kita kesenjangan. Kita jangan kita bicara sesuatu yang besar dulu aja deh. Yang depan mata aja sekarang. Bagaimana kita mengatasi ketimpangan katakan dari aspek infrastruktur saja. Nggak usah jauh-jauh. Jakarta Banten rusak sudah. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh lagi sekarang. Kalau kita ambil wilayah yang namanya Kota Jakarta Barat dibandingnya namanya Tangerang Selatan, rusak juga. Jadi itu makanya kemudian dalam pembahasan saya di Lemhanas, saya kemudian membagi ke bagaimana area pembangunan itu berdasarkan struktur wilayah. Nah, ketika kita ambil dalam struktur wilayah, maka kita ingin mengatakan tidak boleh